Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Nanta, NPM 23312043. Di video kali ini, saya akan membahas tentang algoritma Grady untuk masalah ransel. Teman-teman tahu nggak sih apa itu algoritma Grady? Algoritma Grady untuk masalah ransel adalah pendekatan heuristik yang selalu memilih opsi terbaik pada setiap langkah dengan tujuan memaksimalkan manfaat atau nilai barang yang dimasukkan ke dalam ransel, sambil tetap mempertahankan batas kapasitas ransel. Pendekatan ini bekerja dengan prinsip memilih secara lokal optimal pada setiap langkah, dengan harapan menghasilkan solusi yang mendekati optimal secara keseluruhan. Apa itu masalah ransel? Masalah ransel adalah jenis masalah optimasi yang sering digunakan untuk mengilustrasikan algoritma Grady. Anda diminta mengemas barang ke dalam sebuah ransel dengan kapasitas terbatas, sehingga total nilai barang yang dimasukkan menjadi maksimal. Masalah ini bisa ditemukan dalam berbagai konteks, seperti yang pertama, packing barang dalam koper saat bepergian. Yang kedua, manajemen logistik, memilih barang yang harus dikirim terlebih dahulu. Yang ketiga, investasi, memilih proyek atau saham yang paling menguntungkan. Selanjutnya ada elemen utama masalah ransel. Yang pertama, kapasitas ransel. Ini adalah batas maksimal berat barang yang dapat dimasukkan ke dalam ransel. Contoh, sebuah ransel dengan kapasitas 15 kg. Yang kedua, barang-barang. Setiap barang memiliki dua atribut. Yang pertama, nilai atau value, manfaat atau keuntungan barang. Yang kedua itu ada berat atau weight, beban yang ditambahkan jika barang diambil. Nah, selanjutnya itu ada tujuan, memilih barang-barang untuk dimasukkan ke dalam ransel agar total nilai barang maksimal tanpa melebihi kapasitas ransel. Selanjutnya itu ada jenis-jenis masalah ransel. Nah, yang pertama itu ada fractional knapsack atau ransel pecahan. Itu yang pertama, Anda diperbolehkan mengambil sebagian barang. Yang kedua itu contoh, memotong sebagian makanan ringan atau mengambil separuh botol air. Algoritma Grady memberikan solusi optimal untuk jenis ini. Yang kedua itu knapsack atau 0/1. Yang pertama ada barang harus diambil sepenuhnya atau tidak sama sekali. Contohnya adalah kita tidak bisa memotong sebuah buku atau jaket menjadi separuh. Algoritma Grady seringkali tidak memberikan solusi optimasi di sini. Bayangkan kamu akan pergi mendaki gunung, kamu hanya punya satu tas kecil, sementara ada banyak barang yang ingin kamu bawa, seperti makanan, botol air, baju hangat, dan buku panduan. Tapi sayangnya tasmu memiliki kapasitas terbatas, jadi kamu tidak bisa membawa semuanya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara memilih barang yang harus dibawa sehingga tasmu penuh dengan barang yang paling bermanfaat. Selanjutnya ada penerapan Grady Functional Knapsack. Nah, animasi ransel dengan barang-barang yang berbeda ukuran dan manfaat. Barang besar dipotong sebagian untuk dimasukkan ke dalam ransel. Nah, ada dua jenis utama masalah ransel. Yang pertama itu ada functional knapsack, di mana kita bisa mengambil barang sebagian. Yang kedua, knapsack 0/1, di mana barang harus diambil utuh atau tidak sama sekali. Algoritma Grady bekerja sangat baik untuk functional knapsack. Misalnya, jika ranselmu masih memiliki sedikit ruang, kamu bisa mengambil sebagian dari makanan ringan atau air mineral. Dengan cara ini, kamu tetap bisa memaksimalkan manfaat yang kamu bawa. Selanjutnya ada contoh functional knapsack tanpa perhitungan. Nah, pertama itu sebuah animasi menampilkan 3 barang, seperti botol kecil, baju, dan makanan ringan. Yang kedua, barang dimasukkan satu persatu berdasarkan prioritas visual atau ikon hati untuk menunjukkan manfaat. Yang ketiga, barang besar seperti baju dipotong separuh untuk dimasukkan. Nah, mari kita lihat contoh sederhananya. Bayangkan kamu punya ransel kecil dan ada 3 barang seperti botol air kecil, sebuah baju, dan makanan ringan. Dengan algoritma Grady, kamu akan memulai dengan memilih barang yang paling berguna dan mudah dimasukkan. Botol kecil adalah pilihan pertama karena ukurannya kecil tetapi sangat penting. Berikutnya, kamu memilih makanan ringan. Jika ranselmu masih ada sedikit ruang, kamu bisa mengambil sebagian baju seperti melipatnya agar muat, dan hasilnya ranselmu penuh dengan barang-barang yang bermanfaat. Selanjutnya ada penerapan Grady
pada knapsack 0/1. Barang-barang di layar dengan ukuran berbeda, tetapi kali ini tidak bisa dipotong atau dibagi. Animasi menunjukkan ransel yang penuh dengan barang yang diambil secara utuh. Nah, untuk masalah knapsack 0/1, kita hanya bisa memilih barang secara utuh atau tidak sama sekali. Dalam kasus ini, algoritma Grady tidak selalu memberikan solusi terbaik. Misalnya, jika ada salah satu barang besar yang memberikan manfaat tinggi, Grady mungkin melewatkannya karena tidak bisa langsung masuk di awal proses. Untuk masalah seperti ini, kita biasanya membutuhkan pendekatan yang lebih kompleks seperti algoritma pemrograman dinamis. Selanjutnya, aplikasi nyata algoritma Grady. Contoh kehidupan nyata seperti mengemas barang ke dalam koper, mengatur ruang penyimpanan, atau memilih investasi terbaik. Nah, algoritma Grady digunakan di banyak situasi nyata seperti yang pertama, mengemas barang ke dalam koper saat bepergian. Yang kedua, mengatur ruang penyimpanan di gudang. Yang ketiga, memilih proyek atau investasi yang memberikan keuntungan maksimal. Sifatnya yang cepat dan sederhana membuat algoritma ini sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan algoritma Grady. Timbangan dengan dua sisi. Satu menunjukkan kecepatan atau kelebihan, dan sisi lain menunjukkan hasil tidak selalu optimal atau kekurangan. Nah, yang kelebihan itu ada, yang pertama mudah dipahami dan diimplementasikan. Yang kedua, cepat dan efisien untuk banyak kasus. Nah, yang kekurangan itu ada, yang pertama, tidak selalu memberikan hasil terbaik, terutama untuk masalah knapsack 0/1. Yang kedua, mengabaikan langkah-langkah berikutnya karena hanya fokus pada langkah saat ini. Dapat disimpulkan bahwa algoritma Grady adalah alat yang kuat untuk menyelesaikan masalah optimasi tertentu, seperti fungsional knapsack. Meski tidak selalu memberikan solusi optimal, algoritma ini sering menjadi pilihan pertama karena kesederhanaan dan kecepatannya. Namun, untuk masalah seperti knapsack 0/1, pendekatan lain seperti dynamic programming seringkali lebih efektif. Dengan memahami kelebihan, kekurangan, dan penerapan algoritma Grady, kita dapat memilih metode yang paling sesuai untuk masalah yang dihadapi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih.